Oke, sekarang kita lanjut eksegesis PL ya, pertemuan kedua hari ini. Kita mau lihat tentang Alkitab lagi, khususnya ini nanti lebih spesifik ke dalam perjanjian baru, perjanjian lama, ya. Lalu gimana kita dengan kacamata apa kita melihat perjanjian lama ini, ya. Kita sudah belajar sih ya semester lalu tentang 4 lapisan makna Alkitab ya kan. Nah ini jangan lupa ini ringkasannya ya. Lapisan pertama itu selalu historia, psalmik, literal dan historical meaning. Ada teks asli di dalamnya. Nah kalau perjanjian lama kita pakai Septuaginta atau versi Ibraninya ya. Kemudian ada synthetic form, inilah survey structure atau struktur teks asli. Yang ketiga ada terjemahan literal ya. Nah ini yang kita pelajari nanti di dalam Ibrani, di mana nanti kalian menerjemahkan secara literal. Lalu ada dari situ buat sintaktik konten ya atau isi sintaksisnya. Ini klausa-klausa dari terjemahan literal itu kita dapatin ide utama dan ide-ide pendukungnya. Lalu secara historical bagaimana? Nah, lapisan kedua, teoria, noetik, spiritual, mystical meaning. Inilah yang keenam, semantik konten, terdiri dari Christ Center dan Ecclesia. Ya, uraikan sintaktik konten di atas dengan transformasi menjadi deep structure. Nah, itulah semantik konten itu. Ya, kemudian didukung oleh data-data di dalam kitab suci, ini Christ Center-nya, dan tulisan-tulisan dari Church Fathers misalnya, Ecclesia. Ya, nah. Saya pernah ajarkan tentang teks-teks liturgi, ya. Kemudian kalian juga waktu belajar eksegesis PB kemarin ya, atau perumpamaan misalnya. Nah, sudah baca Catena Bible, John Chrysostom. Nah, ini penting untuk mendapatkan apa? Untuk mendukung atau mendapatkan isi semantis tadi. Ya. Nah, langkah 6 ini adalah langkah yang paling sentral di mana kita harus bersinergi antara pikiran kita manusia, deep structure kita ini kan pikiran kita. Nah, ini harus bersinergi dengan pikiran Kristus atau pikiran Allah, itulah Christ Center, dan pikiran para bapak gereja, itulah pikiran gereja, eklesial ya. Pikiran gereja itu bukan gedungnya, tetapi orangnya. Itu misalnya para bapak gereja atau pemikiran dari misalnya orang-orang suci atau kudus ya, para saints itu semua mendukung ya waktu kita mempelajari tentang kitab suci. Misalnya mempelajari tentang doa, kita bisa ambil dari orang-orang yang di dalam tradisi gereja itu berdoa, walaupun apa yang dia ucapkan mungkin secara literal tidak ada di dalam kitab suci. Tetapi misalnya Rasul Paulus mengatakan berdoalah tanpa henti atau tanpa putus. Nah itu maksudnya apa? Nah, para bapak gereja misalnya para bapak padang gurun misalnya gitu. Nah, itu melakukan apa yang diperintahkan dalam kitab suci lalu mereka menjelaskan. Ya. Walaupun misalnya para bapak gereja itu atau para bapak padang gurun misalnya waktu mereka baca Alkitab tidak seperti kayak gini. Belum ada istilah-istilah misalnya sintaktik konten, ya, semantik konten gitu loh. Ya, tapi mereka lebih kepada menghidupi teks itu secara real di lapangan. Nah, itu misalnya kayak Antonius, Agung, ya, Abba Voitiu, Abba Voemen dan sebagainya. Nah, itu adalah pendukung kita, ya. Waktu mereka baca berdoa tanpa henti, atau mereka Antonius seperti membaca Matius berapa itu, berikanlah hartamu kepada orang miskin lalu ikutlah aku, ya kan. Nah, Bapak Antonius itu ngapain? Dia kerjakan itu. Nah, lalu dia mengerti, oh maksudnya Yesus itu begini, jangan hatimu kepada harta karena itu fana, hatimu harus kepada
Allah, karena itulah yang membuat kamu menjadi kekal atau abadi. Ya. Nah, Bapak Antonius atau Abah Antonius itu menyadari itu. Nah, lalu dia menjelaskan itu. Teks itu. Ya, walaupun dia nggak ada langkah-langkah seperti kita bikin sekarang, tapi apa yang dia jelaskan itu penting sekali waktu kita menerjemahkan misalnya atau menafsirkan itu tadi, berikanlah hartamu kepada orang miskin itu, atau berdoalah tanpa henti, atau apapun lah, misalnya di dalam kitab suci itu, ya, imanlah, doalah, kasihlah, harapan, ya, apalagi dan sebagainya. Nah, itu sudah mereka kerjakan di dalam hidup mereka. Lalu mereka mengajar kepada murid-muridnya dan disitulah kita tangkap apa yang mereka pikirkan. Ya, nah ini yang saya mau kelas ini juga menemukan seperti itu. Ya, nah misalnya kalian baca satu ayat, lalu coba interaksi dengan apa pikiran Agustinus misalnya, apa pikiran Chrysostom, ya. Nah ada satu tools yang sudah saya kasih kan, misalnya Bibleworks atau Catena Bible, ya. Nah nanti waktu kita ambil contoh, nanti kita mau belajar kitab Mazmur. Misalnya kita bisa belajar dari Basil, dari Agustinus, ya. Nah mereka ataupun dari Origen, nah mereka orang-orang yang sudah mempelajari kitab Mazmur itu. Ya, nah, nanti kita mau studi beberapa pertemuan tentang Mazmur gitu. Ya, sebelumnya kita sudah pernah kitab Kidung Agung, ya kan? Di sini semua sudah ikut ya Kidung Agung. Nah, misalnya itu contoh waktu itu kita belajar dari Gregory, dari Nisa ya, kemudian Gregory the Great, lalu Origen, ya toh? Nah, seperti itu. Itu bahannya. Walaupun ya bahan yang kita miliki misalnya apa namanya, tidak semua bapak gereja itu menafsirkan kitab suci gitu loh, ya. Dan bahan kita juga terbatas ya untuk itu. Tapi kita punya source kayak misalnya Catena Bible itu saya rasa lengkap. Ya. Nah, saya punya yang Mazmur, nanti kita coba belajar Mazmur ya. Lalu konsep teologis. Nah, ini konsep teologis ini adalah doktrinnya dari hasil kajian angka 6 tadi ya, presenter dan eklesia tadi. Nah, kita harus menuliskan dalam bentuk doktrin, yaitu ide utama, ide pendukung dirumuskan dari semantik konten di atas. Kemudian kamu ringkas dalam bentuk refleksi personal ya, penghayatan doktrin yang diturunkan ke dalam hati. Untuk apa sih buat personal atau ringkasan ini? Untuk menyatakan kesalahan, reproof, memperbaiki kelakuan, correction, dan mendidik orang dalam kebenaran, ya, atau instruction in righteousness. 2 Timotius 3, 16-17. Nah, ini penting. Karena sekali lagi saya bilang, kitab suci itu di pertemuan pertama itu bukan hanya kitab sejarah, tapi ini dibaca, dihidupi oleh komunitas gereja. Ya, gereja bisa bertahan karena mereka menghidupi apa yang diajarkan oleh para rasul. Ya kan? Walaupun misalnya 300 tahun pertama kekristenan itu luar biasa penganiayaannya. Ya, kalau kalian baca Saints itu banyak yang mati martir. Ya, walaupun nggak bisa dipungkiri banyak yang juga tidak mempertahankan imannya atau murtad ya, tetapi banyak sampai sekarang gereja berdiri karena mereka adalah mereka yang mempertahankan iman mereka, doktrin dan sebagainya. Ini kenapa? Karena mereka menghidupi apa yang diajarkan. Ya. Nah, ini yang dilakukan dalam bentuk aplikasi atau obedience ya. Nah, ini yang dikerjakan dengan segenap kekuatan kita untuk melakukan perbuatan baik. Ini yang kata Yesus katakan itu. Mengasihi Allah dengan sepenuh hati, jiwa, pikiran, dan
kekuatan. Nah, kekuatan inilah yang kita mesti tunjukkan dalam wujud perbuatan atau kebajikan, ya. Seperti Rasul Petrus katakan, berbagai macam kebajikan itu salah satunya apa? Pengetahuan. Jadi kalian belajar seperti ini tuh satu kebajikan, yaitu pengetahuan. Mulai dari iman, ya kan? Tapi iman harus ditambah dengan perbuatan. Apa itu? Pengendalian diri, pengetahuan, kebaikan atau kemurahan hati, ya kan? Lalu apa? Pengetahuan. Lalu apa? Penguasaan diri, ya, atau pengendalian diri, ya, ketekunan dan kasih, ya toh? Nah, itu adalah yang kita dapati ketika kita pelajari firman Allah lalu kita kerjakan, maka menghasilkan namanya kebajikan. Nah, kebajikan kita lakukan itu atau iman yang hidup itu, iman yang tanpa perbuatan itu mati kan? Tapi iman yang disertai perbuatan itu hidup. Nah, iman yang hidup itulah yang akhirnya menyempurnakan kita menjadi serupa dengan Kristus, ya, yaitu mencapai kekudusan yang sesungguhnya, ya. Inilah disebut level yang terakhir atau level yang tertinggi, disebut anagogik, ya, atau eskatologis. Ini adalah langkah terakhir pembacaan kitab suci, bagaimana personal dan obedience itu semakin menguduskan kita supaya kembali lagi kepada citra kita, bukan citra yang ini, ya. Citra ini bukan tujuan kita, ya. Nah, citra Kristus ini yang jadi tujuan kita, ya. Citra itu artinya apa? Rupa, ya kan? Citra itu berarti serupa dengan Kristus. Nah, namamu udah bagus, oke. Nah, sekarang ini akan kita kerjakan nanti waktu kita latihan eksegesis. Tapi sekarang saya ingin kalian lihat teks ini dulu. Saya screen aja gitu ya supaya saya nggak perlu pindah-pindah. Sebelum kita ke Eugene Pentuke, ya, One Bible and Two Covenant, kita mau lihat yang ini dulu. Ini ya. Dalam tradisi gereja berarti ada perjanjian lama, Injil, dan juga para surat, ya kan? Surat-surat yang ditulis oleh para rasul maupun murid dari para rasul. Misalnya Lukas, Markus, itu adalah Lukas murid dari Rasul Paulus, Markus murid dari Rasul Petrus kan. Nah, tulisan-tulisan mereka itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah. Ya. Maka disebut Alkitab gitu. Kenapa? Karena itu semua adalah menuju kepada Kristus. Ya. Bagaimana dengan perjanjian lama? Kan di situ nggak ada kata Yesus misalnya, ya. Nggak ada inkarnasi misalnya. Nah, perjanjian lama itu dianggap sebagai foreshadowing, ya, bayangan dari Kristus. Sementara surat-surat para rasul itu adalah interpretasi terhadap kitab Injil. Jadi kitab Injil yang paling utama karena itu sentralnya di Kristus. PL itu bayangannya, surat-surat itu interpretasinya terhadap Injil. Oke? Nah, nanti kita kalau kita baca di luar kitab suci lagi itu nanti ada Apostolic Fathers, para bapak tulisan dari para bapak rasuli, artinya murid generasi kedua setelah para rasul, misalnya Ignatius, Clement, ya, Polycarpus. Nah, itu juga sama, menginterpretasi apa yang diajarkan oleh para rasul. Jadi kamu lihat di kataannya ya, PL itu foreshadowing dari gospel, surat-surat menginterpretasi Injil, surat-surat itu diajarkan, ditafsirkan oleh para bapak gereja, termasuk Injil. Sehingga nggak ada rantai yang terputus, ya. Gitu. Nah, kita lihat di sini, Origen memberikan kita pemahaman tentang
perkembangan ya pengajaran Injil, ya, yang dia sebut Injil itu seperti dagingnya Yesus atau inkarnasinya di dalam bentuk kata-kata. Ya, Kristus menjadi manusia, tapi dia juga Injil itu kata-kata Yesus itu sendiri. Ya. Nah, Origen melihat ke dalam Alkitab itu atau kitab suci itu seperti kenosis ya, mengosongkan. Ya, mengosongkan artinya apa? Dia menjadi daging, tapi dia juga menjadi suara atau kata-kata. Waktu jadi manusia, dia punya kata-kata kan? Nah, kata-kata itulah Injil itu atau kabar baik itu. Jadi dia selain pribadi sebagai manusia punya daging, tapi dia juga dari situ dia punya human words, kata-kata. Nah, kata-kata itulah yang dicatat di dalam kitab suci. Ya kan? Dan itulah artinya dia mengosongkan dirinya, berarti dia membuat dirinya itu dikenal sedemikian rupa oleh manusia. Ya, kita lihat bagaimana dengan perjanjian lama di sini. Nah, perjanjian lama tadi saya katakan ini adalah bayangan dari perjanjian baru. Ya. Nah, kalau kita mau baca perjanjian lama, di sini Alfeus mengatakan typological. Kenapa typological? Karena memang naturnya perjanjian lama itu kan foreshadowing, memprediksi, menubuatkan, mentipologikan apa yang akan terjadi. So, waktu kita baca kitab PL, orientasi kita itu kepada Kristus. Ya, makanya waktu kita interpretasi itu Christ center-nya penting. Ya. Nah, itu dia. Misalnya coba kita baca Yohanes 5 ayat 39. Coba satu orang bacakan. Yohanes 5 ayat 39. Yuk, siapa yang duluan langsung? Yohanes 5 ayat 39. Atau ya, silakan. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa oleh yang kamu sendiri yang bekal, tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Nah, stop. Kitab-kitab suci itu memberikan. Nah, yang dimaksud dengan kitab-kitab suci itu pada saat Yohanes nulis itu kitab apa itu? PB kah? PL kah? Surat-surat kah? Apa? Perjanjian lama. Oke. Nah, ini saya tekankan lagi. Kenapa saya mengulangi lagi? Saya pastikan kalian itu nggak lupa. Ya, bahwa perjanjian lama itu memberikan kesaksian tentang Kristus. Oke, nah itu ditulis sendiri di dalam kitab suci. Ya. Yohanes 5:39. Oke. Nah, sehingga perjanjian lama itu seperti nubuatan yang digenapi oleh Kristus semuanya. Semua digenapi di dalam diri Kristus. Karena kitab suci itu tentang dia semua. Dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Nah, maka waktu kita belajar perjanjian lama, apalagi eksegesis, kalau eksegesis itu kan berarti kan langkah-langkahnya. Hermeneutiknya typological. Hermeneutiknya ya 10 langkah tadi. Misalnya ini atau 4 lapisan tadi. Tapi apa namanya? Eksegesisnya hermeneutika typological ya. Tapi yang kita mau pahami adalah kacamatanya itu adalah typological interpretation. Eksegesisnya tadi 10 langkah. Nah, hermeneutiknya typological atau yang kita sebut sebagai allegorical. Ya.
Oke. Nah, typological interpretation of the Old Testament yang ini ya, are found in the epistle of the Apostle Paul. Ya, Paulus juga memakai typological waktu dia misalnya nulis surat Ibrani. Ya, kalau tradisi gereja mengatakan Ibrani itu ditulis Rasul Paulus ya, walaupun perdebatan kontemporer sekarang bukan dia, bisa yang lain ya. Oke, nah dia pakai apa? Semua cerita di Perjanjian Lama itu diinterpretasikan sebagai bayangan atau typological, ya. Misalnya Yesus itu imam, nah itu kan di Perjanjian Lama, ya. Nah itu ada dalam surat Ibrani. Jadi kalau kalian baca Ibrani itu ringkasan dari Perjanjian Lama. Oke, Ibrani itu ringkasan dari Perjanjian Lama, cerita Perjanjian Lama. Nah, semuanya itu di Ibrani yang foreshadowing Christ, gitu, ya. Nah, alusinya itu semua dari kejadian-kejadian dalam Perjanjian Lama. Oke, nah sekarang kita lihat di sini, menurut Gregory Theologian, semua kebenaran dogmatik dari gereja ya itu ada di dalam kitab suci. Yang kita perlu lakukan adalah mengenali semua kebenaran itu. Itulah sebabnya ada kelas eksegesis, studi PL, studi PB misalnya gitu ya. Nah, Bapak Gregory mengundang kita untuk membaca kitab suci itu dengan metode retrospektif. Apa namanya? Retrospektif. Retrospektif itu artinya apa? Kita menguji teks-teks kitab suci ini seperti eksegesis ini, ya. Lalu lihat apa kata gereja, tradisi gereja, oke, cocokkan dengan dogma, ya, sehingga apa yang kita temukan atau yang kita kenali itu benar-benar menuntun kita kepada Kristus. Makanya Paulus nulis ya kan dalam surat 2 Timotius itu, kamu dari kecil membaca kitab suci yang menuntun kamu kepada keselamatan, yaitu iman kepada Kristus. Jadi waktu kita baca PL pun, atau orang-orang yang di PL pun, kalau mereka percaya dengan nubuat Yesaya dan sebagainya, atau percaya ada Mesias yang akan datang, ya mereka diselamatkan. Ya, walaupun mereka nggak tahu Yesus itu kayak apa. Tapi disitulah PL itu menuntun orang kepada Kristus pada akhirnya. Ya. Nah, ini ada kata dia ya. Kita lihat di sini. Nah, waktu kita baca PL misalnya, kita harus bacanya di dalam tradisi atau dogmatic tradition of the church. Ini artinya gini, pemahaman kita tentang Alkitab dengan pemahaman doktrin, misalnya doktrin Allah, doktrin Roh Kudus, doktrin Kristus, itu nggak boleh terpisah. Kayak semacam koin, ada dua sisi, ya kan? Satu Alkitab, satu dogmatik. Nah, oleh sebab itu, kalian kan sudah belajar ya, dogma. Ya, no? Nah, ini buku ini bagus banget ya, meringkas atau panduan buat kalian tuh dari dogma 1 sampai 5 kalau di sekolah kita kan, dari doktrin Alkitab, Allah, benar nggak? Lalu manusia, ciptaan kan, manusia, malaikat, lalu kejatuhan, keselamatan, lalu Kristus datang, terbentuklah gereja sampai nanti akhir zaman. Nah, itu semua ada di buku ini. Ya. Nah, itu adalah the dogmatic tradition atau the dogmatic teaching. Ya. Itu kan tadi tidak sekali ya. Makanya tadi di sini waktu kalian belajar Bible ada namanya konsep teologis atau doktrin. Nah, doktrin ini yang kita dapatkan nggak boleh bertentangan dengan doktrin yang diajarkan oleh gereja. You see? Nah, banyak sekarang yang pintar nafsir Alkitab, tetapi hasilnya doktrinnya nggak karu-karuan. Semuanya
arbitrary, artinya sepihak gitu. Sepihak itu artinya apa? Enggak di cross check dengan dogmatic tradition. Ya akibatnya seperti sekarang ini banyak ajaran yang enggak karu-karuan. Dia belajar apa, dapat gelar di mana ya, studi di mana, terus pintar eksegesis misalnya, tapi dipengaruhi oleh berbagai ajaran yang enggak benar. Hasilnya doktrinnya nomor 7 ini gimana? Kacau. Ada yang mengatakan Yesus itu bukan lagi Allah, Yesus itu cuma manusia biasa. Tahu dari mana? Dari ini Alkitab ini yang ngomong. Semuanya mengatakan itu Alkitab yang ngomong dengan langkah-langkah 1 sampai 6 argumentasinya dan sebagainya. That's why this is happening. Ini yang sedang sekarang terjadi. Nah, saya tidak mengajarkan kalian itu seperti itu. Ya, misalnya suatu saat kalian studi lagi S2, S3, ya, misalnya makin tahu tentang Alkitab gitu ya. Tapi jangan lupa itu yang kamu tahu itu masih sepihak. Walaupun kamu sangat pintar. Oke? You cannot forget, kamu nggak bisa spread the Bible from the dogmatic tradition of the church. You get it? Ya. Nah, tetap kita harus bersinergi. Ya, kamu berteologi, menafsirkan itu boleh kreatif. Oke. Boleh dalam. Apalagi kalau misalnya tahu bahasa asli dan sebagainya. Ya, tapi ujungnya kembali ke langkah 7, kamu dapat doktrin apa ini yang kamu mau sampaikan? Nah, kalau yang kamu sampaikan itu bertentangan dengan Christ Center Ecclesial, kamu nggak menuntun orang itu kepada keselamatan. Ingat, doktrin Alkitab 2 itu ya, menuntun orang kemana? Keselamatan. Keselamatan hanya di dalam Kristus. Nah, itu aja nggak boleh lupa. Sehingga kita nggak terjebak pada doktrin-doktrin yang liberal, doktrin-doktrin yang seperti sekarang ya, post liberal, hermeneutik yang ngeri ya, yang mengatakan bahwa ya baca dari Bible, kalau kamu baca Bart Ehrman misalnya gitu ya, wah itu liberalnya luar biasa. Dia bukan nggak tahu bahasa Yunani, dia bisa dia pinter banget. Tapi waktu dia baca kitab suci, doktrinnya nggak ketemu doktrin yang Kristus. Ya, dia bilang PP itu udah banyak salah gitu. Apa yang diucapkan Yesus itu belum tentu benar dan sebagainya. Jadi semua kembali bertentangan dengan dogmatic tradition. Nah, kita nggak seperti itu. Ya, kita belajar Alkitab, oke, tetapi nggak arbitrary. Kita nggak sepihak. Selalu dibaca di dalam terang dogmatic tradition of the church. Ya, nah ini pernah terjadi bukan hanya sekarang, zaman dulu banyak. Misalnya kayak Arian, ya para pengikut Arius. Oke, itu banyak juga belajar Alkitab, tapi akhirnya menghasilkan doktrin atau ajaran yang bertentangan dengan gereja. Ya, Nestorius misalnya, ya, terus Makedonius misalnya, ya sehingga gereja sudah mengcounter mereka dalam berbagai konsili, ya. Oke, nah Bapak Gereja Gregory, the theologian, ya, sama Bapak Gereja yang lain seperti Irenaeus, gitu, mengatakan bahwa langkah yang benar terhadap pembacaan Alkitab atau penafsiran Alkitab itu adalah setia kepada tradisi gereja. Nah, makanya saya dorong kalian perkuat dogmatik. Kalau belajar Alkitab, tentu kita harus perkuat bahasa, ya kan? Banyak latihan kan gitu. Tapi kalau dogmatik banyak baca. Dogmatik kita itu ibarat terima apa adanya. Ya. Gitu. Emang kamu bisa ngarang Yesus itu bukan manusia misalnya. Kamu ngarang-ngarang gitu. Nggak bisa. Kita terima apa jadinya. Itu dogmatik. Ya. Oke, kita bisa menulis systematic theology sendiri, kita buat gitu loh. I think bukan levelnya kita di situ dulu. Ya, tetapi kita belajar dulu. Kita terima dogmatiknya.
ya, church tradition-nya. Nah, makanya baca buku ini, ya, church dogmatic ini ringkas dari Allah sampai akhir zaman. Nah, kalau di semester berapa itu 3 dan 5 tuh wajib baca buku ini kalau belajar dogmatik. Ya, kemarin kan kalian sama siapa? Bu Jessica ya kan? Belajar tentang gereja, tentang akhir zaman. Itu kan dari buku ini. Udah punya nggak? Buku ini. LVF ini. Nah, ada kan? Nah, itu waktu kalian belajar dogma 4 itu kan salah satu. Masih banyak lagi doktrin lain. Nah, silakan ini dipelajari ya. Jadi harus perkuat church dogmatiknya. Nah, tapi church dogmatik ini dipakai untuk membaca kitab suci. Gitu. Ya. Makanya di sekolah ini kan kalian belajar dogmanya banyak. Belajar studi PL, studi PB, eksegesis ya kan? Nah, karena dua itu nggak bisa saling lepas. Itu itu inti dari studi kita, studi kalian itu di sini itu di dogmatic and biblical, Alkitab. Yang lain pelengkap, belajar psikologi melengkapi, belajar leadership melengkapi, belajar sejarah melengkapi, ya, belajar ilmu-ilmu lain itu melengkapi. Tapi sebagai mahasiswa teologi, dua ini yang penting. Ibarat ini kayak hati dan jantung. Ya, salah satu rusak mati kalian. Ya. Tapi kalau tangannya putus masih bisa hidup. Ya. Nah, tapi kalau kepalanya putus mati. Nah, kepala dan jantung itu dogmatic and Bible. Ya kan? Yang lain-lain, ilmu yang lain itu kayak anggota tubuh pelengkap. Tapi perlu, kalau kayak kamu nggak punya tangan kan susah. Gitu. Ya. Nggak punya rambut juga bingung kan? Ya. Nggak punya mata susah juga. Nah, berarti saling melengkapi. Oke. Kita kembali ke sini. Nah, ini kata Bapak Gereja misalnya Gregory sama Irenaeus ya, bahwa waktu kita baca kitab suci, kita based on the tradition of the church. Kadang bisa juga interpretasi kita salah, tapi bisa dikoreksi oleh dogmatik. Ya, dogmatik nggak boleh salah. Interpretasimu mungkin bisa keliru, tapi dikoreksi. Jangan sampai kayak katanya sola scriptura ya, semua orang bebas menafsir kitab suci, tapi nggak ada standar kebenaran, itu bahaya. Sehingga interpretasi kita bisa salah, akibatnya doktrin yang kita ajarkan jadi keliru. Nah, jadi kita mesti cek dengan keliru, dengan doktrin, ya, supaya keilahian itu nggak selalu itu dirampas oleh kita. Bahkan di abad pertama itu kan udah jelas ya, di Jemaat Korintus itu Paulus udah jelasin, kok kamu bisa ikut Yesus yang lain. Itu seolah apa? Domba Yesus itu dirampok oleh Yesus yang lain. Iya, Galatia 1:8, Paulus menegur jemaat Galatia, kamu belajar Injil yang lain ini. Bahaya, ya. Kita jangan jadi kayak the rob of the divinity, merampok keilahian. Oke, nah jadi di luar konteks tradisi atau dogmatik tadi, biblical text itu akan kehilangan dogmatic meaning-nya. Nah, maka waktu kita baca PL nanti, nggak boleh kehilangan dogmatic meaning-nya. Dogmatic meaning apa sih intinya, Pak? Inti dari dogmatik itu misalnya pengakuan iman Nisea. Dari Allah sebagai pencipta sampai akhir zaman. 12 butir itu tuh nggak boleh dilanggar. Itu udah harga mati. Dogmatik, kamu terima apa adanya. Baca. Biblical interpretation, ya itu bisa salah karena kita menafsir soalnya, ya kan?
kita menafsir kita bisa salah. Makanya saya buat langkah-langkahnya supaya nggak salah gitu loh. Tapi bisa salah. Tapi dogmatik itu sudah kebenaran yang kita harus terima. Contohnya yaitu misalnya pengakuan iman gereja yang universal itu 12 butir itu. Nah, jadi penafsiran kita boleh nggak keluar dari 12 butir atau nggak sesuai dengan 12 butir itu? Nggak boleh. Bisa? Ya. Nah, ini dikatakan biblical text lost their own dogmatic meaning. Nah, jangan sampai itu terjadi. Di dalam dogmatik atau tradisi, ya teks-teks itu walaupun tidak secara langsung menunjukkan kebenaran dogmatik, ya, sehingga bisa menerima interpretasi yang baru. Tetapi sekali lagi, apa yang diinterpretasikan tidak melanggar kebenaran dogmatik. Ya, nah di sini orang-orang Kristen itu bisa melihat teks kitab suci itu dengan benar, tapi namanya baca Alkitab, interpretasi itu kan nggak mesti orang Kristen. Ya, di luar Kristen kan mereka juga punya kitab suci kita. Mereka juga bisa baca dan menginterpretasikan. Tapi mereka nggak akan bisa melihat dogmatik itu secara benar. Itulah perbedaannya. Ya. Nah, misalnya orang dari agama lain baca kitab suci mereka, kitab suci kita, mereka nggak percaya Allah Tritunggal. Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka singkirkan itu. Kita membaca kitab suci, melihatnya itu Allah Tritunggal. Oke? Nah, ini misalnya. Oke, nah kita lanjut. Perjanjian lama, sekarang kita masuk perjanjian lama lagi. Perjanjian lama itu adalah apa tadi? Foreshadowing of the New Testament. Bayangan dari perjanjian baru, ya. Nah, maka the New Testament di dalam perjanjian baru, ya, apa namanya? Pikiran kita sebagai seorang penafsir ini, interpreter ini, harusnya melihat perjanjian lama itu sebagai apa? The shadow of the divine kingdom which is to come. Artinya bayangan dari kerajaan Allah yang akan datang. Yang wujudnya itulah inkarnasi firman itu. Itulah kerajaan Allah yang datang. Ya, yang diurapi oleh Roh Kudus. Gitu. Ya, yang lahir dari secara manusiawi lahir dari Roh Kudus dan perawan Maria. Oke. Nah, maka kata Maximus the Confessor, hukum Allah atau Taurat itu adalah bayangan dari kitab Injil. The law is the shadow of the gospel. Ini, perhatikan ini. Kalian perhatikan yang saya jelasin ya. Saya dari sini sehingga kalian juga belajar bahasa Inggris juga. The law is the shadow of the gospel. Hukum Taurat itu adalah bayangan dari gospel, Injil. The gospel is the image of the future blessings. Jadi kamu lihat tadi rangkaiannya. PL atau hukum Taurat itu bayangan dari Injil. Injil itu adalah gambaran dari berkat yang akan datang. Itulah nanti kerajaan Allah itu. Mengambil dari, sorry ini putus ya. Kok bisa ya? Ya, mengambil dari ide ini Origen. Ya, jadi waktu saya mengatakan ada sarkik, ada noetik, itu istilah yang saya ambil dari, saya pinjam dari Origen. Ya. Nah, karena Origen apa? Memakai allegorical method dalam menginterpretasi Alkitab. Kita juga pakai itu. Jadi 10 langkah ini ya, ini misalnya langkah 6, ini adalah allegorical method. Ya, yang minggu lalu kita bahas tadi, noetik itu, bahwa teks itu punya roh. Ya, yang tadi kamu ringkas itu, teks itu punya tubuh dan jiwa atau roh. Oke, allegorical method yang diajarkan oleh Origen, ya, dan juga dalam tradisi Alexandria itu
memberikan kita kemungkinan untuk menguji perjanjian lama dan perjanjian baru ya sebagai bayangan dari kerohanian manusia. Ya, jadi waktu kita baca kitab suci, baik PL maupun PB itu sebenarnya cerita tentang diri kita. Nah, itulah baca Bible itu sebagai personal. Jadi waktu kamu baca cerita Ayub misalnya, cerita di perjanjian lama, misalnya cerita tentang Daud, cerita tentang Yunus, itu menggambarkan spiritualitas manusia. Ya, experience of the spiritual experience of the spirit identity of mankind. Ya. Nah, misalnya kan kalau Origen itu menafsir kitab Kidung Agung, ya, itu satu kitab yang memang harus ditafsirkan tidak boleh secara literal, tapi secara spiritual. Dan di situ banyak simbol-simbol yang menunjuk kepada Kristus dan sebetulnya kehidupan kita juga. Ya, oke. Setelah Origen, ya, kita juga belajar ya ada tafsiran dari Nisa, Makarius, tadi yang saya katakan Bapak Gereja ya, Maximus, ya, Clement gitu. Nah, kita harus mengerti bahwa selalu ada yang hidden, yang tersembunyi di balik teks itu. Contohnya misalnya dia kasih contoh seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes, ya, yang dibawa oleh Yesus ke Gunung Tabor melihat transfigurasi itu. Awalnya mereka nggak ngerti apa ini maksudnya nih kok. Tiba-tiba Yesus itu kayak matahari bersinar begitu kemilau gitu. Apa sih maksudnya? Nggak ngerti, ya. Nah, lalu kalau kita baca surat Petrus, kita baca Injil Yohanes, baru jelaskan, oh ternyata dia adalah terang itu, ya kan? Kapan mereka ngerti? Nah, setelah Roh Kudus mengiluminasi mereka. Sama, waktu kita baca kitab suci, banyak hal yang hidden, tersembunyi, ya, gitu. Kayak Petrus, Yakobus begitu, atau Yohanes. Hidden, kita nggak bisa tahu, gitu. Memang ada hal-hal yang misteri, kita nggak bisa gali semua, gitu. Tapi ada hal-hal yang Tuhan nyatakan melalui apa? Melalui kalau kita baca Church Fathers, kita nggak ngerti teks ini apa sih ngomongnya. Kamu jangan ngandalin pikiranmu, kamu nanti kayak Yakobus, Yohanes lihat terang itu kamu nggak ngerti apa-apa. Atau kayak kamu langsung lihat ke matahari, silau kamu kayaknya udah kayak nggak bisa lihat apa-apa. Coba kamu mandang matahari itu, lalu kamu pindah lihat yang lain, kan jadi buram semua kan? Silau. Nah, sama seperti kayak kita baca kitab suci, kamu kayak nggak ngerti apa-apa. Ya, walaupun kamu ngerti bahasa aslinya, bisa nerjemahkan, tapi maksudnya apa ini? Jadi, pernah alami ya? Dan sering ya? Dan pasti alami. Nah, makanya gimana? Konsultasi dengan Bapak Gereja. Oke? Nah, dia katakan gini, Maximus the Confessor membagi kitab suci itu seperti tubuh dan jiwa. Ini udah saya jelasin ya. Old Testament itu adalah tubuhnya, PL itu tubuhnya, Perjanjian Baru itu jiwanya atau rohnya. Nah, tubuh dan jiwa satu kesatuan, gitu, ya. Oke, Old and New Testament memiliki dua aspek, satu historical context, ya, historical context itu berarti tubuhnya, lalu rohnya itulah maknanya. Nah, jadi kalau kita baca Perjanjian Lama, tahu Perjanjian Lama itu nggak cukup. Kenapa? Karena kamu masih tahu tubuhnya. Intinya di Perjanjian Baru. Ya. Oke, Maximus the Confessor spoke about the interpretation of the Holy Scripture as an essence from letters to bread. Jadi Maximus mengatakan waktu kita menafsirkan kitab suci itu seperti kita naik gitu ya dari
huruf-huruf ya dari surat ke breath, napas, naik, accent, itu yang disebut dengan anagogik tadi. Ya, maka tadi saya sudah jelaskan, kita baca kitab suci nggak bisa hanya lettersnya aja, letters tahu ya, huruf-hurufnya, teksnya. Tapi juga harus ke nafas. Nafas itu berarti rohnya. Rohnya itu di mana? Kalau di sini rohnya itu di mana? Semantik konten ya kan? Hurufnya di mana? Lapisan 1. Oke, rohnya di lapisan 2. Tapi nggak cukup sampai situ, harus makin naik essence sampai kita mencapai yang namanya anagogik. Ya, nah ini juga yang diajarkan oleh Maximus sama Origen. Ini yang saya pakai di sini. Oke. Nah, atau istilah lain adalah kita harus sampai namanya kontemplasi atau teori ya. Ini sama. Ini yang saya ceritakan itu teori ya kan? Teori itu berarti kayak gini. Kamu lihat matahari pertama silau, lama-lama kamu ngerti, oh ternyata ini adalah matahari. Pertama kamu nggak tahu ini apa sih, benda apa yang berkilau gitu. Misalnya dari jauh ya. Oh ternyata kita dekati, wah itu ternyata adalah berlian. Misalnya. Nah teori itu seperti itu. Kamu pertama nggak ngerti, ini teksnya ngomong apa ini. Ya, lalu kamu belajar Bapak Gereja, oh kamu ngerti. Nah, itu teori ya namanya. Ya, teori itu berarti kamu menangkap yang namanya apa? The secret inner meaning, atau yang saya sebut spiritual meaning. Nah, makanya setiap hal di dalam kitab suci, misalnya di dalam PL, itu selalu berkaitan dengan apa? Inner spiritual life of man. Ya, selalu berkaitan dengan apa? Kehidupan roh kita. Ya. Nah, makanya kita selalu dari teks masuk ke dalam hati kita. Ya. Hati itu nomor berapa? 8. Dari teks ini, teks asli masuk ke hatimu nih nomor 8. Ya, saya nggak ngajarin kalian masuk itu berarti kayak kamu bakar itu kitab suci terus kamu minum gitu. Ya, ini bicara secara spiritual. Ya, jangan kayak dulu lah bertobat. Oke, nah ketika firman Allah itu menjadi jelas dan terang bagi kita, maka wajahnya itu akan bersinar seperti matahari. Dan hidupnya akan menjadi kudus, suci, ya. Maka apa yang Tuhan ajarkan itu tidak lagi sesuatu yang tapi menjadi transparan, tidak lagi jadi selubung, ya. Dan nanti memang puncaknya ya semua akan disingkapkan nanti ketika Kristus dah datang. Oke. Nah, soal typological, allegorical, anagogical interpretation, ya, itu adalah karakteristik dari dari penafsiran kitab suci, tapi juga menjadi ibadah kita, divine worship. Ya. Nah, waktu kita baca kitab suci, jangan lupakan ini untuk menyembah Allah, bukan sekedar untuk pamer pengetahuan. Ya, tapi kita lihat Bible itu di dalam konteks kita juga beribadah kepada Allah. Nah, misalnya kalau di dalam gereja Timur, misalnya kayak gereja Ortodoks itu ada teks-teks atau liturgi nyanyian seperti ini, misalnya ya, misalnya di dalam Saint Andrew, ada Great Canon dari Saint Andrew of Crete, ya, kanon besar dari Andreas dari Kreta itu menuliskan tentang biasanya sebelum masa Lent itu, masa-masa Lent itu menyanyikan ini ya. Oke. Adam yang diusir dari Eden. Ini kan cerita perjanjian lama kan? PLA kejadian.
Nah, karena dia tidak taat terhadap perintah Allah. Oke? Tapi apa hubungannya dengan spiritual kamu? Dengan worship kamu? Apa hubungannya spiritual experience dari kita? Nah, ini. Ternyata Adam diusir dari Eden membuat aku menderita. Sebab aku pun sering tidak taat kepada firman Allah. You see? Jadi Adam diusir dari Eden itu bukan hanya Adam, itu gambaran kamu juga. Paham maksud saya? Ya, oke. Atau misalnya dalam cerita Alkitab ada wanita Kanaan itu yang meminta belas kasihan Yesus, lalu Yesus menguji dia, kamu nggak pantas terima makanan ini gitu, ya kan? Yang makanan yang untuk Tuhan gitu. Lalu wanita itu kan terus memohon ya, sampai dia bilang remah-remah yang jatuh pun nggak apa-apa lah. Gitu. Ya aku kayak makan itu untuk sang Tuhan, aku anjing pun nggak apa-apa lah, terima sisa-sisanya. Nah ya, nah ini cerita di dalam Alkitab, The Woman of Canaan ini. Ya, waktu kamu baca itu, apa worship kamu sama Tuhan? Ibadahmu sama Tuhan itu apa? Experience of the spiritual life-nya apa? Maka experience of the spiritual life itu di langkah berapa? Hah? 8. Ini personalnya ini. Iya kan? Nah, apa itu? Misalnya yang wanita Kanaan. Artinya apa? Kamu seperti wanita Kanaan itu. Ya. Gitu. Yang apa? Hanya bisa memohon belas kasihan dari Allah. Oke. Nah, bukan hanya wanita Kanaan, seperti wanita yang sakit pendarahan. Yang menyentuh jubahnya, jubah Yesus itu menjadi sembuh. Atau kamu menangis seperti I weep, ya, saya menangis atau meratap seperti Marta dan Maria karena kematian Lazarus. We are like that. Kita tuh seperti the woman of Canaan. We are the woman of the issue of blood. Atau we are like Martha and Mary. You see? So waktu kamu baca kitab suci itu, you worship, you adore him. Ya, waktu kamu baca kitab suci itu ada personalnya sama kamu. Ini bukan cerita orang itu, tapi cerita tentang kamu. Yourself is in the Bible. Okay, that's it. Atau kamu lihat apa namanya? The priest saw me first, but passed by on the other side. Ingat cerita orang yang dirampok. Ya, yang dia dari mana menuju ke mana? Yeriko, ya kan? Lalu datanglah imam melihat orang yang dirampok. Orang yang dirampok itu seperti kamu. The priest saw me first. Jadi orang imam itu melihat aku pertama, tetapi dia lewat aja di sisi lain. Lalu datanglah orang Lewi juga melihat aku. Tapi dia juga mengabaikan ketelanjanganku. Nah, lalu datang Yesus, orang Samaria yang baik hati. Ya kan? Yang lahir dari Maria, datang kepadaku dan mengasihani aku. Jadi, nah, jadi para bapak gereja, misalnya Saint Andrew tadi, mengambil cerita Alkitab. Lalu itu jadi kayak ibadah sama Tuhan. Makanya waktu kita baca Alkitab itu bukan hanya untuk studi, tapi itu ibadah. Ya. Nah, di dalam liturgika teks misalnya menjelang penyaliban Yesus ya atau masa-masa menderita Yesus, Holy Week, kita akan melihat banyak sekali penafsiran kitab suci yang koneksi dengan kehidupan kita secara spiritual. Ya, mengikuti Kristus dari hari demi hari, kita akan menjadi apa namanya ya? Bukan hanya ini cerita mereka, tetapi kita ikut terlibat di dalam cerita di dalam Injil itu. Maka kalau kita baca waktu menjelang masa penyaliban atau Paskah,
gereja itu biasanya mengajak kita untuk membaca kisah hidup Yesus dari lahir sampai masa sengsaranya itu. Nah, jadi kita itu kayak terlibat di dalamnya. Ya, misalnya contohnya kita diajak baca tentang perumpamaan pohon ara. Ingat ya, dalam Matius 21. Ya kan? Pohon ara yang tidak berbuah itu. Nah, ini mengajarkan kepada kita harus menghasilkan buah pertobatan kepada Kristus. Atau kita baca kisah tentang pengkhianatan Yudas. Ya kan? Nah, apa maksudnya buat kita? Jangan sampai kita jadi seperti dia yang mengkhianati Tuhan. Gitu. Ya. Atau misalnya kita baca tentang perjamuan kawin. Yang Tuhan mengundang kita untuk datang ke perjamuan itu. Tapi tidak ada yang mau datang. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang diundang tetapi tidak mau datang. Oke? So, di sini Alfeyev mengatakan bahwa Alkitab itu, Scripture itu adalah hadir di dalam kehidupan kita. Misalnya, kehidupan dari orang-orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Misalnya, para monk ini. Monk ini adalah para rahib. Ya, yang memang mereka tiap hari doa, baca kitab suci gitu. Nah, kita bisa belajar dari mereka. Misalnya dari dari contohnya ini para bapak padang gurun itu adalah para orang-orang yang tiap hari baca kitab suci tapi merefleksikan untuk diri mereka. Nah, kita punya spirit itu nggak? Kamu baca kitab suci hanya buat khotbah, untuk khotbahin orang lain, atau mengkhotbahin dirimu sendiri? Ya, biasanya kita baca kitab suci itu waktu kita ada pelayanan. Oh, baru kita serius baca itu. Ya, sampai nggak tidur, nggak makan. Ya, keluar keringat darah misalnya. Keringat dingin ya. Belum darah ya. Nah, itu yang terjadi. Tapi bagaimana dengan para monk ini yang setiap hari check every individual deeds against an evangelical witness, yang selalu menyesuaikan hidup mereka dengan apa yang dicatat dalam kitab Injil. Oke, nah kita lihat di sini. The monastic approach to scripture, which one may define as exegesis through experience. Nah, tadi yang saya katakan. Misalnya Bapak Padang Gurun ini atau para monk ini membaca kitab suci itu lewat pengalaman mereka. Jadi waktu kita mau tahu apa pemikiran mereka, ya lihat hidup mereka. Hidup mereka itulah, waktu kita lihat hidup mereka, kita kayak lihat Alkitab yang berjalan. You see? Nah, ini misalnya kata Mark the Ascetic. Ya. Coba, ini artinya apa ini? Ini Mark the Ascetic itu di abad keempat, salah satu Bapak Padang Gurun. Markus sang asketis. Being wise, terlalu kecil nggak itu? Saya perbesar ya. Being wise and diligent in spiritual matters, reading the divine scripture. Mana ya? Mana sih? Mana? Okay, being wise and diligent in spiritual matters, reading the divine. Kok sampai sini ya?
Ini kok. Ini udah tadi. Oh, ini tadi ada, ya. Oh ya, sebelum sampai situ ya. Sebelum sampai Denmark di asketik tadi ya. Tadi waktu kita baca kitab suci, jangan lupa worship him. Ya kan? And then, waktu kita baca kitab suci itu juga bisa ambil dari tradisi monastik. Ya, atau tradisi para monk itu, para biarawan itu. Nah, waktu mereka membaca kitab suci itu dengan cara meditation atau melete. Nah, memang istilah di sini hanya sampai personal ya, atau tadi worship ya, atau tadi saya katakan tadi hati ya. Tapi di sini melete, istilahnya apa? Meditation. Tadi sebelumnya istilahnya apa? Contemplation, teoria, ya kan? Nah, teoria itu tadi lapisan yang kedua. Tapi lebih dalam lagi apa? Melete, meditation, meditation atau diligent study, ya, ya meditation ya berarti meditasi. Nah, inilah yang disebut sebagai apa tadi? Refleksi. Ya, yaitu terus-menerus contemplating, ya. Biasanya mereka ngapain? Baca dengan suara loud, ataupun mumble, terus diulangi di kayak orang kumul-kumul gitu, ya, dibaca. Banyak monks itu yang hafal kitab Mazmur, ya. Nah itu. Oke. Nah, itu cara para Bapak Padang Gurun ya, atau para monk itu. Nah, kita bisa lihat dalam tulisan mereka ini, the saying of desert fathers. Perkataan dari Bapak Padang Gurun. Saya kira saya pernah kasih nggak buku-bukunya itu. Ya. Jadi perkataan Bapak Gurun ketika mereka membaca kitab suci ini, ya, waktu mereka meditation ini, dia mengajarkan seperti gini, fulfill what that which is written, ya, genapi apa yang tertulis. Simple, tapi itu mengangkum semua, ya kan? Lalu misalnya Anthony the Great mengatakan, wherever you may go, always have the Lord before your eyes. Whatever you may do, have the Holy Scripture as a witness. Ini artinya apa? Nah, kemanapun engkau pergi, always have the Lord before your eyes. Jadi selalu pandanglah kepada Tuhan, lihatlah Allah dengan matamu. Lalu whatever you may do, have the Holy Spirit, Holy Scripture as a witness. Ya, milikilah, ikutlah kitab suci itu sebagai kesaksianmu. Jadi apa yang kamu lakukan itu sesuai dengan kitab suci maksudnya. Ya, kemanapun kamu pergi, jangan tinggalkan Allah. Apapun yang kamu lakukan, kerjakan sesuai dengan kitab suci. Nah, itu mungkin bisa jadi moto hidupmu dari Anthony the Great. Ya. Oke. Apa misalnya? Coba baca. Wherever you may go, ya. Gitu. Nah, kamu kutip itu
share itu, ya, supaya kamu juga bertobat dan yang baca diberkati ya. Oke, nah Anthony the Great. Nah ini mereka melihat Alkitab itu seperti itu. Ya, meletenya itu seperti itu. Oke, nah dengan cara inilah maka kitab suci itu hadir di dalam kehidupan para rahib itu yang kita bisa lihat itu seperti Kristus, ya. Dan apa namanya? Bahkan dia apa yang mereka kerjakan itu menjadi benar-benar kesaksian Kristus, gitu. Evangelical witness. Ya. Nah, bagaimana mereka membaca kitab suci? Eksegesis mereka itu kayak gimana? Nah, eksegesis mereka itu melalui pengalaman. Jadi mereka nggak belajar seperti ini, langkah-langkah 10 langkah ini enggak. Tapi apa yang mereka baca itu benar-benar mereka terapkan. Oke, ya. So, exegesis through experience. Nah, ini misalnya Mark di asketik itu ngomong gini. Kita kembali ke Mark di asketik ya. Nah, apa ini sekarang? Being wise and diligent in spiritual matters. Jadilah bijaksana dan tekun dalam hal-hal rohani. Ya kan? Misalnya reading the divine scripture, baca kitab suci. Maka semua hal akan dijelaskan di dalam kitab suci itu. Bukan buku yang lain. Nah, waktu kita membaca kitab suci, strive to comprehend. Nah, ini dia. Waktu kamu baca kitab suci, kamu harus berjuang untuk memahami apa yang tersembunyi di dalamnya. Berarti yang tersembunyi itu apa? Lapisan kedua. Oke? For whatsoever things were written beforehand were written for our learning. Jadi apapun yang tertulis di situ itu tertulis untuk kita pelajari. So, the Bible itu buat kita pelajari. Ya, apalagi kalian yang khusus misalnya belajar Alkitab seperti ini. Ya, read the words of divine scripture as action, not as a field badge on vainly bestowing one simple literal meaning. Jadi bacalah kitab suci itu untuk action, ya kan? Bukan hanya untuk apa namanya mencari literal meaningnya saja, tapi sampai aplikasi kan saya bilang tadi kan, sampai obedience. Oke, ada pertanyaan di sini? Ya. Nah, di dalam tradisi gereja ya, atau di dalam misalnya apa namanya Bapak Padang Turun ini waktu membaca Alkitab, ya, mereka membaca itu seperti askesis yang menuju kepada spiritual life. Jadi baca Alkitab itu pun memang nggak gampang, butuh usaha kita, ya. This is the ascetic path to spiritual life. Jadi bukan hanya academic life, tapi spiritual life. Tapi asketik artinya apa? Kita perlu berjuang, memahami. Ya. Misalnya kalian disuruh bikin paper exegesis nanti di kelas ini kan, buat paper exegesis. Nah itu adalah ascetic part, bagian kehidupan askesis kita. Nah, John Chrysostom mengatakan apa? Ini, coba diterjemahin. Hah? Oke, jadi John mengatakan bahwa yang kita butuhkan itu bukan hanya firman yang tertulis,
Kita butuh Alkitab, betul. Tapi kita juga butuh apa? The grace of the Spirit, anugerah dari Roh Kudus itu. Untuk jiwa kita, ya, sehingga baik yang tertulis dengan tinta maupun yang tertulis oleh Roh Kudus itu, ya, sama-sama menjadi apa namanya kebutuhan kita. Ya. Jadi ada tinta yang ditulis di kertas, misalnya Alkitab kita, tapi juga ada tinta yang ditulis dalam hati, yaitu Roh Kudus. Ya. So long as man does not take in the comfort of the divine scripture are necessary for him. Ini kata Saint Isaac the Syrian, ya. Tetapi ketika the strength of the spirit dying to become active in man's spiritual strength, then instead of the law of the scripture taking root in the heart of the commandment of spirit, he learns that spirit mystery and no longer he cares for sensual things. Jadi waktu kita baca Alkitab, kita butuh anugerah itu supaya kita bisa hidup di dalam roh, atau gini, apa yang tertulis di kertas sekarang jadi tertulis di dalam hati. You see? Nah, itu. Ya, sehingga roh Allah itu apa namanya? Sehingga kamu itu tidak lagi apa namanya ya? Hidup di dalam sensual things, ya, hal-hal yang berdosa. Nah, apa kata Saint Simeon the New Theologian? Nah, kita yang apa namanya? Menemukan, ya, gitu ya, diri kita bersama dengan Allah, ya, di dalam pembacaan kitab suci itu, maka yang kita dapati itu adalah kita lihat bahwa kitab itu ditulis oleh para penulis kitab yang memang ada misterinya, ada yang hidden, ya, tetapi itu akan menghasilkan profit, apa, berkat waktu kita membacanya, ya, collecting all the fruit of profit from the reading, ya, profit itu ya keuntungan atau berkat buat kita dari hidden atau spoken mystery yang memang sudah dikuduskan, ya. Nah, lalu di sini dikatakan, oke, sehingga waktu kita membaca kitab suci ini, ya, kita kayak punya komunion, bersekutu nih dengan Kristus dan Roh Kudus, di dalam Roh Kudus. Nah, this very important. Jadi nggak kalian hanya atau kita hanya mahir dengan 10 langkah ini, tapi kita juga apa? Tapi kita juga apa? You have communion with Christ in the Holy Spirit. Persekutuan dengan Kristus dalam Roh Kudus. Karena yang kamu baca itu adalah surat Kristus dan dituntun oleh Roh Kudus. Ya. Oke, jadi waktu kita baca kitab suci itu adalah spiritual life kita. Karena ya itu mengisi our life, our spiritual life. Ya, maka di sini dikatakan Christianity is a religion about contact with God. Christianity adalah agama yang berelasi dengan Allah. Bukan mempelajari tentang Allah, tapi relate with Him atau contact with God. Not about a literary knowledge of God. Ya, walaupun kadang orang Kristen itu sering disebut the people of book, umat kitab. Ya, karena kita punya banyak kitab kan gitu ya. Tapi kamu lihat, Yesus sendiri nggak pernah menulis satu kitab pun. Ya kan? Dia nggak pernah nulis sebuah kitab gitu. Kenapa? Kok Tuhan waktu ke dunia itu nggak ngarang sebuah kitab suci, lalu diberikan kepada Petrus misalnya, atau rasul-rasul yang lain.
Ya, why? Nah, sekali lagi, Kristus datang bukan memberikan pengetahuan tentang dia, tapi dia datang memberikan dirinya. Bedakan ya. Dia datang untuk memberikan dirinya. Dia bukan datang memberikan kitab atau pengetahuan tentang dirinya. Beda dengan para rasul. Para rasul memberitakan siapa? Kristus. Maka dia menulis tentang Kristus. Jadi para rasul itu menulis tentang Kristus. Para rasul tidak mengatakan kamu harus percaya aku supaya selamat, enggak. Bukan memberikan dirinya, tapi dia memberikan pengetahuan tentang Kristus supaya orang tadi mendapatkan keselamatan. Ya. Dan ini sekali lagi, kenapa? Karena esensi dari kekristenan itu bukan dalam bentuk perintah moral ataupun dalam pengajaran teologis, tetapi esensinya apa? Keselamatan melalui anugerah dari Roh Kudus, ya, melalui anugerah dari Roh Kudus di dalam gereja yang didirikan oleh Kristus. Ya, nah kamu baca ini. Coba, did the incarnation, apakah inkarnasi anak tunggal Allah ini benar-benar tertulis, butuh nggak untuk ditulis dan di handed down to mankind, ya, dan diturunkan kepada manusia melalui sejenis buku? Atau perlu nggak sih, harus nggak sih, necessary nggak sih anak tunggal Allah itu menjadi sebuah kitab untuk ditulis? Hah? Apakah inkarnasi anak tunggal Allah itu harus ditulis? Hah? Harus ditulis, misalnya. Nah, hah? Kalau tidak ditulis ya ada yang menyebarkan, nggak ada yang paham. Necessary nggak? Harus nggak ditulis? Kalau nggak ditulis gimana? Kalau ditulis gimana? Oke. Seandainya nggak ada kitab suci nih, nggak ada Alkitab nih, apakah gereja berdiri sampai sekarang? Hah? Are you sure? Hah? Nggak berdiri? Berdiri atau enggak? Atau Yesus terlupakan gitu kalau nggak ada kitab suci? Hah? Apa? Berdiri. Apa? Bagi orang nggak ditulis. Nggak, pertanyaan saya adalah ini kan dia tanya, did the incarnation of the only begotten Son of God really need to be written and handed down to mankind to some kind of book? Artinya, apakah inkarnasi firman Allah tadi ya, anak tunggal Allah itu really, sungguh butuh atau harus ditulis dan diturunkan kepada manusia melalui sejenis kitab? Hah? Jawabannya enggak. Oke, karena tadi yang dibutuhkan bukan kitab, tetapi Kristus. Oke, seandainya nggak ada kitab suci ini, kalau Kristus itu terus diberitakan ya diselamatkan. Iya, gitu. Oke, the incarnation of the Son of God was necessary. Inkarnasinya yang wajib, bukan menulis bukunya. Ya, karena nggak ada buku yang bisa menyelamatkan manusia, pribadinya yang bisa menyelamatkan.
Oke, di sini katakan Kristus bukan guru. Artinya kayak saya yang nulis buku misalnya, atau kita yang nulis artikel gitu. Tapi dia adalah juru selamat manusia. Christ formed the church. Kristus mendirikan gereja. Gereja ada ketika walaupun nggak ada satu buku pun misalnya. Kamu lihat Perjanjian Baru, kira-kira itu waktu Kristus naik ke surga, kira-kira tahun 33, perjanjian dalam kitab Perjanjian Baru yang pertama kali ditulis apa? Misalnya surat Paulus lah katakanlah, atau surat 1 Tesalonika itu. Itu jaraknya berapa tahun itu? Ya, kira-kira di sini dikatakan mungkin apa namanya? Bisa bedanya kira-kira 20 30 tahun. Surat Tesalonika mungkin kira-kira ditulis tahun 56. 33 ke 50 kan 20 tahun sekian kan. Nah itu nggak ada satu kitab pun Perjanjian Baru. Lalu apakah para murid atau orang-orang Kristen zaman itu melupakan Yesus atau nggak ada gereja? Tidak. Ya, gitu. So, kitab suci is not necessary. Yang necessary adalah inkarnasinya, Kristusnya. Ya, tapi kenapa kok sekarang ada kitab suci dan sebagainya? Ya, itu apa namanya? Membantu penyebaran gereja. Ya, apalagi sekarang bukan hanya kitab kertas ya, elektronik bahkan itu semua is not the essence, tetapi adalah essence of Christianity itu is not teaching, tetapi hidup baru yang kamu dapat dari Roh Kudus berdasarkan inkarnasi tadi. Oke. Nah, kamu bisa mahir kitab suci, belajar kitab suci, mengajarkannya itu kira-kira bonus lah. Ya, maksudnya it's not the essence. Kamu nggak bisa nafsir kitab suci pun bukan berarti kamu nggak diselamatkan. It's not the essence. Tetapi Tuhan pakai kamu lah. Tuhan beri kamu karunia hikmat atau pelayanan untuk apa namanya melayani dia. So melayani bisa membaca kitab suci itu adalah apa namanya privilege. Ya, hak istimewa kata Om Filipus misalnya gitu ya. Oke. Ada pertanyaan di sini? Ya. Tentang apa? Jurusan kitab suci yang sebenarnya yang paling penting itu pemberitaan tentang inkarnasi. Nah, saya masih bingung tentang hal itu. Kalau seandainya yang lebih penting perjanjian baru inkarnasi, perjanjian lama sebenarnya apa? Bayangan dari inkarnasi itu. Ya, ibarat ada tubuh kan ada bayangannya. Ya, inkarnasi itu wujud nyatanya, tapi bayangannya PL. Tapi di mana wujud nyatanya pergi atau berada, ya bayangannya kan ikut. Sehingga waktu kamu baca PL, nggak bisa tinggalkan PB. Atau kamu baca PB, kamu bisa lihat bayangannya itu menolong kamu. Kayaknya ini bayangannya siapa ini ya? Sana gitu. Oh ini laki atau perempuan. Kan dari bayangan itu kita kira-kira menolong kita juga. Jadi PL itu menolong PB. Ya, tetapi PL itu bayangan dari wujudnya. Gitu. Berarti kemungkinan besar di zaman sekarang ini, kalau sekarang ini, mereka mau kalau sebenarnya Alkitab itu nggak terlalu penting buat mereka. Karena apa? Yang terpenting dari inkarnasinya. Nah, bagaimana kita menginterpretasikan hal tersebut dalam bukan nggak penting, esensinya. Ya,
Ini nangkapnya keliru. Ya, maksudnya yang esensinya di dalam kekristenan itu adalah Kristusnya. Bukan berarti kitab sucinya nggak perlu dibaca. Ya, kitab suci itu isinya apa lagi? Ya tentang Kristus kan. Tapi dia datang bukan untuk memberikan kita kitab. Maka dia nggak pernah nulis kitab. Yang tulis kitab itu muridnya. Ya, makanya kan pertanyaan, kenapa Yesus itu nggak pernah nulis sebuah kitab? Dia nggak ngarang kitab gitu loh. Karena yang menyelamatkan itu bukan kitab, tapi dirinya. Ya, lalu kenapa kok muncul kitab-kitab suci di dalam gereja? Oke, nah itu adalah bagian dari ajaran tradisi, atau tradisi itu bukan budaya, tapi tradisi itu adalah kesaksian Roh Kudus yang hidup. Ya, atau karya Roh Kudus di dalam gereja. Jadi karya Roh Kudus itu bukan cuma dia menyembuhkan orang sakit, kamu bisa berbahasa lidah, bukan itu. Tradisi itu adalah Roh Kudus menyertai gereja itu di sepanjang zaman atau sepanjang sejarah gereja. Nah, lahirlah misalnya di generasi pertama itu lahirlah kitab-kitab. Ada surat Paulus, ya kan? Lalu ada surat-surat apostolik. Oke, itu tradisi, itu Roh Kudus bekerja di situ. Oke. Nah, tapi sebelum itu ditulis semua, emang kekristenan itu harus mengandalkan kitab? Enggak. 30 tahun pertama kan enggak ada kitab. Ya, tapi kekristenan terus jalan. Karena yang membuat jalan itu ya tadi Roh Kudus itu yang menuntun. Nah, sampai muncullah kitab. Ya, Paulus nulis surat, lalu murid-muridnya nulis surat. Itu apa? Itu untuk membangun gereja, untuk mengajarin tentang Kristus. Ya, dalam 1 Yohanes itu firman yang tidak bisa firman yang tersentuh itu yang bisa diraba, disaksikan, sekarang juga dituliskan. Jadi waktu menulis itu sebetulnya tambahan. Ya, bukan sesuatu yang utama. Nah, yang utamanya adalah Kristusnya itu yang harus diberitakan. Kitab suci, Alkitab ada, itu menjadi bagian dari karya Roh Kudus yang kita bisa pakai untuk memberitakan Injil. Tapi untuk memberitakan Injil sendiri, memberitakan tentang Kristus, tidak harus selalu dengan satu, atau kamu dengan khotbah lewat kitab suci, enggak. Dengan kesaksian hidupmu, ya kan? Tadi para bapak padang gurun itu apa? Dengan experience gitu loh. Kita tahu isi kitab suci itu begitu lihat bapak padang gurun hidupnya. Oh, jadi kita jadi tahu kitab suci karena dia melakukan kitab suci itu. Jadi kamu lihat hidupnya melihat kitab suci itu. Tapi melihat kitab suci itu ya kamu melihat Kristus gitu. Oke, jadi kitab suci itu ya isinya ya tentang Kristus ya. Itu juga adalah firman. Tadi kan saya katakan Kristus datang dari tubuh, tapi dia juga meninggalkan apa? Perkataannya kan. Perkataannya itu bisa lisan dan tulisan. Sama lah, saya ngomong, kalian tangkap, itu lisan. Masuk ke otak, itu lisan. Lalu tangan kalian mulai ngetik ini. Jadi tulisan. Tapi baik yang tertulis maupun yang kalian pahami secara lisan ini, atau kalian bicarakan gitu ya, itu apa? Sama nggak? Sama. Itulah perkataan saya yang kalian tangkap. It's my words. Kata-kata saya ini yang bunyi. Lalu kalian dengar jadi lisan. Lalu kalian ketik jadi tulisan. Yang kalian dengar, yang kalian ketik, itu esensinya sama, yaitu tentang Kristus. That's it. Gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Pak, kondisi pada saat penulis misalnya Rasul Paulus atau Rasul Petrus dan Rasul
pada saat itu, apakah memang dalam kehidupan pribadinya mereka diposisikan dalam suatu kondisi untuk benar-benar menulis, atau menjelang kematian mereka baru mereka menulis kitab itu? Ya, situasinya beda-beda ya. Kalau Rasul Paulus, karena kebutuhan dia di penjara, dia mesti jelasin sesuatu ya, gitu. Maka ditulis. Nah, tapi apa yang Rasul Paulus tulis, ya, itu adalah apa? Bimbingan dari Roh Kudus, gitu. Jadi itu adalah firman-Nya Allah juga, karena inspirasi Roh Kudus. Dia langsung menulis atau memang? Oh ya, mungkin bisa dia diktekan, ada asistennya yang nulis, ya. Seperti Rasul Yohanes itu kan Prochorus ya. Ini ya, ini ada ikonnya. Ini Rasul Yohanes dapat wahyu ilahi dari Kristus, lalu asistennya yang nulis ini. Ini elang ini adalah julukan si Yohanes ya. Nah ini Prochorus yang menuliskan kitab Injil didikte gitu oleh Yohanes. Ya. Apakah kondisi-kondisi khusus? Iya, konteks tertentu. Maka kita harus juga tahu historical dari surat itu. Misalnya Galatia itu lebih kepada membenarkan tentang Kristus, ya, bukan membenarkan pandangan Galatia yang salah. Ya, karena awal-awal itu kan banyak yang bingung kan tentang apa hubungan Injil dengan kitab Taurat misalnya begitu. Ya, nah, Paulus banyak menjelaskan itu. Tapi waktu Paulus nulis itu justru makin memperjelas siapa Kristus itu. Jadi ada para rasul yang akhirnya membuat itu makin jelas. Kan awalnya gini, Petrus, Yakobus, Yohanes itu nggak ngerti siapa Yesus itu. Apalagi lihat transfigurasinya. Ya kan? Nah, setelah waktu berjalan, mengalami Pentakosta, Roh Kudus makin menerangi mereka. Oke? Nah, itu baru mereka tulis, baru mereka bisa jelasin bahwa pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Allah, dan Logos itu bukan Allah. Nah, waktu Yohanes jadi murid Yesus, dia udah ngerti belum? Ya mungkin dia ngertinya sebagian gitu. Saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas di masa-masa berikutnya makin jelas, makin jelas, makin jelas. Karena Allah Tritunggal itu misalnya contoh keselamatan di dalam Kristus itu awalnya itu susah banget. Para murid yang waktu itu bersama Yesus saja bingung siapa Yesus. Ada yang menjawab dia adalah Musa, Nabi Yeremia misalnya gitu, Elia kan gitu ya. Ada yang mengatakan Yesus itu Yohanes Pembaptis yang kedua misalnya. Masih banyak yang bingung tentang siapa Yesus. Tapi perjalannya waktu Roh Kudus membuka pikiran mereka satu persatu. Itulah yang ditulis. Sehingga apa yang ditulis misalnya dalam Perjanjian Baru itu, kitab-kitab surat-surat para rasul itu untuk makin memperjelas Injil atau Kristus. Nah, Perjanjian Lama itu menolong kita ya, apa namanya? Oh, ini adalah bayangan dari Kristus. Gitu. Ya, jadi kalau kita baca Perjanjian Lama, maka mindset yang kita harus miliki ini adalah tadi ini, the foreshadowing of Christ. Gitu. Ini bukan cuma cerita apa yang mengatakan itu mitos dan sebagainya. Kita nggak ke situ. Ya, kita nggak nyelidiki apa namanya secara apa namanya dengan berbagai macam pendekatan sekarang ya, yang membaca kitab suci itu misalnya Kejadian itu mitos, cerita di Babilonia juga udah dulu udah ada dan sebagainya gitulah. It's okay, itu satu sisi ya. Itu nanti yang penting saya itu mau ajarin kalian tuh belajar teologi ini gini. Teologi itu kan udah berkembang, katakanlah sekarang abad keberapa? 21. Tapi sebelum Kristus sudah ada lagi kan abad-abadnya itu. Ya kan? Anggaplah sekarang 21 abad. Belajar teologi itu kan saya pernah cerita, ibarat kita kayak main permainan apa itu? Berbisik kata itu. Apa namanya istilahnya itu? Ada kuis itu.
Bisik berantai lah, misalnya istilahnya itu. Nah, orang pertama berbisikkan sesuatu, pesan nih, ya, gitu. Misalnya 10 kalimat gitu ya, atau berapa kali ya. Sampai dari 1, kedua, ketiga, keempat sampai ke 21. Orang yang ke-21. Kira-kira yang nangkap paling jelas itu orang pertama atau orang ke-21? Pasti. Sama waktu kita mau belajar teologi, kalau kita mulai belajar dari orang ke-21, baru turun ke 1, kamu nangkap awal yang udah keliru dulu. Maksudnya bukan keliru, bukan yang jelas dulu gitu. Karena orang ke-21. Orang 21 nangkapnya dari orang ke-20. Nangkap dari orang-orang sebelumnya. Makin lama makin nggak jelas gitu. Iya kan? Gitu. That's it. Jadi kalau belajar teologi itu yang benar itu adalah back to the first century. Balik ke orang yang pertama, orang di abad pertama itu. Kenapa? Itu yang paling benar, itu yang paling jelas. Ya, itulah kitab suci itu tadi, para rasul itu yang generasi pertama. Generasi keduanya siapa? Para apostolic fathers. Seperti Ignatius, Polycarpus, ya, Irenaeus, nah gitu. Terus siapa lagi? Orang ketiga, keempat, para bapak padang gurun, lalu bapak Basil dan seperti Sostom dan sebagainya. Nah, mereka ada generasi ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Gitu. Ya. Jadi kalau kita udah belajar dan langsung dari orang ke-19, 18, 20 lah. Itu message-nya sudah nggak terlalu jelas. Oke, nah baru kamu belajar dari 1, bukan berarti kamu cuma berhenti di abad pertama, yang penting kitab suci doang. Kitab suci kan abad pertama, ya kan? Bukan di situ doang. Kamu belajarlah abad yang kedua, ketiga, keempat. Misalnya siapa? Para bapak gereja. Nah, para bapak gereja berhenti sampai orang keberapa? Dalam tradisi gereja, dia nggak berhenti sampai orang ke-7, ke-8, atau ke-9. Sampai sekarang ada terus. Ya, sehingga kita belajarnya itu bukan mundur, tapi dari 1 maju sampai sekarang. Nah, sehingga kita belajar itu nggak ya kita juga belajar yang kontemporer, orang ke-21 atau ke-20, kita juga perlu tahu pemikiran mereka seperti apa. Tapi kita udah punya basic yang dari awal, sehingga kita bisa mengkoreksi kalau orang ke-21 itu ngomongnya salah. Ya kan? Misalnya kamu jadi juri nih, kamu kan cek orang ke-21 ngomongnya benar nggak? Cara cek benar atau salah dari orang ke-21 itu apa? Ceknya gimana? Iya, itu. Lihat dari awal lagi gitu loh. Nah, kamu gimana bisa ngecek ajaran sekarang nih, yang nggak karu-karuan di abad 21 ini? Ceknya dari mana? Orang ke-20. Orang ke-20-nya masih salah? Gimana? Dari yang pertama? Nah, yang dari pertama itu udah jelas belum? Belum tentu kan? Walaupun benar, dijelasinlah orang yang kedua. Bapak gereja. Bapak gereja diteruskan lagi. Nah, gitu. Jadi kita tahu dari abad pertama dulu yang benar. Terus belajar. Ya. Oke, kita break dulu. Nanti kita masuk lagi ya.